Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, hari ini gue lagi ada di Singapura. Lebih tepatnya gue lagi menghadiri event launchingnya Poco F series yang terbaru. Yang lainnya bukan adalah Poco F7 series. Nah sekarang dia ngebawa dua varian, yaitu varian Pro dan juga Ultra nih teman-teman. Nah menariknya, kedua smartphone ini membawa SoC yang sangat powerful, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 untuk yang varian Poco F7 nya teman-teman, yang varian Pro. Nah terus juga untuk yang Ultranya dia ngebawa SoC Snapdragon 8 Elite. Ini bakal menarik banget teman-teman. Kita bakal bahas di video kali ini karena bukan cuman prosesornya alias SoC-nya aja menarik, tapi dia membawa beberapa teknologi lain terutama untuk meningkatkan gaming kalian. Nah, di sini juga ada beberapa varian warna baru yang nanti kita bakalan bahas serta desainnya yang berubah total nih bisa dibilang ya teman-teman. Pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Nah, untuk masalah desain ini yang menarik karena untuk yang Pro dan Ultra di sini punya varian desain yang sama alias karakteristik yang sama teman-teman. Paling membedakan dari segi ring kameranya aja, yang dimana untuk yang Pro di sini nggak ada warna emas-emasnya gitu, sementara untuk yang Ultra di sini ada emas-emasnya. Nah untuk motifnya sih juga demikian ya, di sini untuk yang Ultra ada seperti motif-motif keramik-keramik gitu ya teman-teman di bagian dekat kameranya, dan untuk yang varian Pro-nya di sini lebih ke casual gaming gitu. Casual gaming dalam artian lebih ke kayak motif gaming gitu teman-teman. Tapi keduanya sama-sama bagus kok kalau menurut gua. Dan untuk frame-nya sendiri keduanya udah sama-sama metal, jadi udah aman banget buat kalian pakai, ataupun feel genggamnya juga lebih rigid kok pas waktu gua coba. Kedua smartphone ini juga udah support IP68 yang pastinya teman-teman, dan bisa tahan air ya. Untuk bobot keduanya sama-sama aja sih ya, di angka 206 gram aja, yang menurut gua nggak berat ataupun nggak enteng buat smartphone yang ngejar performance banget. Nah untuk varian warna di sini ada 3 untuk yang versi Pro-nya, dan yang untuk versi Ultranya di sini ada 2 varian warna aja. Overall untuk masalah desain gue sendiri nggak komplain dari Poco F series kali ini karena ngebawa desain yang bener-bener lebih fresh ya teman-teman ketimbang seri-seri sebelumnya. Ya walaupun memang kalau kalian perhatikan desainnya ini mirip topeng Toby ya, Obito ya, pokoknya mirip kayak topeng itulah yang punya mata 3. Selain itu untuk spek layarnya sendiri sih di sini mirip-mirip nih teman-teman, dari resolusi panel dan juga screen protector yang dipakai seperti pakai panel OLED 68 brilliant color, 120 Hz, Dolby Vision SDR10+, bahkan sampai tingkat brightness-nya hingga 3200 nits. Ukurannya sih pas aja nih di angka 6,67 inch dengan resolusi 2K pastinya teman-teman. Dan untuk perlindungan layarnya di sini sama-sama menggunakan Poco Shield Glass teman-teman. Nah untuk datanya sendiri tuh diklaim bisa bertahan sampai 20 kali lebih kuat teman-teman daripada seri-seri sebelumnya. Sekarang kita beralih ke bagian performance nih teman-teman. Ini yang bagian ditunggu-tunggu. Nah buat spesifikasi alias performance sendiri tuh bagaikan Bugatti Chiron teman-teman, yang dimana punya performance tuh kenceng banget. SoC-nya sendiri kedua HP ini pakai SoC yang mantep nih. Kayak misalkan yang versi Pro-nya pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang harusnya Antutunya itu bisa tembus sampai 2 jutaan lebih. Nah untuk yang varian Ultranya dia menggunakan Snapdragon 8 Elite teman-teman, yang harusnya Antutunya diklaim itu bisa sampai 2,7 jutaan. Ini sih gokil banget ya, bisa dapat di angka 2,5 jutaan ke atas. Artinya buat main game apapun itu udah satset, dan itu terbukti pas waktu buat main game Genshin Impact tembus 120 fps. Nah yang menariknya dia ngebawa fitur yang terbaru ya teknologinya, yaitu Wheel Boost Optimization 4.0 yang artinya FPS-nya itu bisa tembus 120 fps, dan itu rata buat main game Genshin Impact. Jadi memang ada improvement daripada versi sebelumnya teman-teman. Nah selanjutnya dia juga punya chip khusus, namanya adalah Vision Boost D7 chip nih. Ini merupakan chipset untuk meningkatkan kualitas layar saat lagi ngegame. Yang pastinya dia punya fitur SDR gaming, terus juga ada 2K resolution saat ngegame. Keduanya juga udah sama-sama menggunakan HyperOS yang pastinya teman-teman, tapi kita nggak bakalan ngebahas OS ini lebih dalam ya untuk sekarang. Cuman kita bakal bahas nanti aja pas waktu kita udah review versi Indonesianya. Ya gue nggak tahu nih, ini barang bakalan masuk ke Indonesia atau enggak. Harapan gue bakalan masuk ke Indonesia biar kita bisa review dan cobain juga nih. Nah untuk varian storage sendiri keduanya itu punya yang 12 GB dan juga 16 GB untuk varian yang Pro-nya. Itu untuk RAM. Nah untuk storage-nya sendiri yang Pro-nya dia itu punya 256 dan juga 512 GB. Tapi untuk yang varian Ultra dia ada 3 varian, ada yang 256, 512 dan juga 1 TB. Untuk RAM-nya sendiri 12 dan juga 16 GB. Konfigurasinya itu mirip-mirip kayak yang Pro ya teman-teman. Tapi mau gimana pun kita nggak tahu pas waktu masuk ke Indonesia nanti bakalan dibawa varian yang apa. Entah itu variannya 256 aja atau enggak variannya 512 aja. Ya kita tinggal tunggu aja lah kalau masuk ke Indonesia. Kalau misalnya enggak ya udah jangan sedih.
untuk kamera sendiri kita nggak bisa spill gimana-gimana ya teman-teman, karena memang di sini cukup amat sangat terbatas ya teman-teman, dengan device yang cuman ada beberapa aja dan orangnya di sini ramai banget, jadi kita nggak bisa ekspor secara hasil kualitas kamera. Tapi yang jelas kita bisa baca speknya nih. Kameranya di sini bisa dibilang beda jauh antara yang Pro dan juga Ultra. Kali ini yang Ultra punya telefoto 50 megapiksel serta ultrawide 32 megapiksel untuk yang varian ultranya. Untuk varian Pro sih ya sosok aja lah speknya kalau menurut gua. Nah, untuk hasil fotonya lagi-lagi kita nggak bisa spill karena ini adalah first impression aja, jadi gue nggak bisa explore lebih mendalam teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan barang ini masuk ke Indonesia, gue bakalan bahas kameranya lebih mendalam teman-teman. Nah, untuk connectivity dia udah pakai Bluetooth 6.0 ya teman-teman, dan juga punya Wi-Fi 7 pastinya, jadi udah aman banget. Untuk kapasitas baterainya di sini ada yang menarik karena kedua varian ini ya Pro dan juga Ultra di sini punya perbedaan nih kapasitas, yang dimana untuk yang Pro lebih besar 6000 mAh dan yang Ultra di sini punya kapasitas baterai 5300 mAh. Tapi yang menariknya secara fast charging keduanya ini berbeda jauh nih, bagaikan langit dan bumi. Tapi bedanya ya nggak jauh-jauh banget sih, ini agak lebay. Nah, untuk yang Pro punya fast charging 90 watt dan yang Ultra punya fast charging 120 watt. Nah, jadi keduanya ini punya plus minus ya. Tapi yang Ultra punya wireless charging juga 50 watt teman-teman. Ya intinya kita tinggal tunggu aja barangnya ini masuk ke Indonesia atau enggak. Harapan gue sih ya masuk lah ya, masa ya nggak masuk. Spesifikasi yang dibawa udah oke. Apalagi harganya nih. Yang tadi harganya gue lihat itu menarik banget teman-teman. Soalnya harganya itu sama seperti di varian sebelumnya. Itu untuk yang Pro-nya. Jadi varian Pro di Poco F6 Pro itu sama harganya seperti di varian Pro yang Poco F7 saat ini. Jadi harusnya kalau misalnya masuk ke Indonesia, harapan gua nih ya bisa dapat harga yang lebih menarik. Ya hitung-hitung bisa ngelawan brand sebelah lah. Tapi yang jelas menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya tentang first impression gua ataupun tentang si Poco F7 ini ya, F7 series. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, boleh banget kok langsung tulis di kolom komentar, kita discuss bareng-bareng. Ya sorry banget gue nggak bisa review lebih dalam karena lagi-lagi ini bukan video review, melainkan ini hanyalah first impression gua lagi ada di global launchnya Poco F series teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Until next time, goodbye.